Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Cuman kemarin sempat kedatangan tamu ya. Betul. Ada Bang Ogan. Mungkin kawan-kawan pernah ada yang tahu gitu ya. Dari channel Komat Kamit. Ya. Datang ke sini mungkin ya lagi momen-momen bulan puasa gitu. Kebetulan kita kerja malam, jadi ya tag-nya tuh malam, banyak teman-teman yang pada datang ke sini lagi pada senjang. Bro Ayung, monggo, apa kabar hari ini? Oh iya, barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Apa ya kawan-kawan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua seperti biasa. Seperti biasa. Kita pada tahu semua ya Bi ya. Betul. Kita akan ngobrolin yang horor-horor. Iya. Itu aja Bi. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Ada sebuah cerita dari Kang Tony. Kang Tony. Kang Itu Tony. orang mana? Kang Tony orang Kidul, perbatasan Banyumas. Ya, dia punya cerita tentang seorang kawan. Kawan deket banget katanya sih. Tapi saya menceritakan ini gak tahu ya Mas. Pengen tak ngomongin aja. Yang jelas mungkin saya mengecewakan kawan saya itu. Namanya Cipto. Almarhum Cipto. Almarhum Cipto. Jadinya seperti apa, Mas Tony? Jadi gini, yang saya kenal dalam lingkup saya, kampung ya, anak-anak kampung ngomongnya mbok-mbok Bi. Itu mbok. Orangnya tuh kalau Cipto sebenarnya bukan yang neko-neko, mungkin saya yang neko-neko ya, maksudnya sadar nakalan saya. Kan masih ngumpul kadang-kadang bocah 6, bocah 7 tiap malam itu ada kewajiban begitu. Mau kerja, mau enggak, mau ada urusan apa harus kayak ada lapor. Iya, absen gitu. Absen di pos itu harus. Nah, pos itu kan enggak jauh, dekatnya jalan, dekatnya rumah temennya, dekatnya rumah Cipto itu sendiri. Nah, Cipto itu ngeluh dari lama. Yang lain udah pada kerja, ya dapat kerja yang harian, entah jadi tukang belah kayu, entah kuli, entah apa itu. Cipto yang paling jarang dapat kerjaan gitu. Ya bukan apa-apa Mas, Cipto kalem menang tapi pilih-pilih. Pendidikannya cuma SMP, tapi pengennya yang kerjanya yayaha gitu. Pengen kerja di bank gitu. Pengen kerja di bank, pengen jadi astronot, itu kan susah. Jadi seringnya ngelamun, kapan ya? Tadi yang cipta namanya siapa? Ton. Kapan ya Ton aku bisa nyambut gawe kayak kae? Enak mbok, bojone ayu, motore api. Ngomong apa sih raimu digituin? Yang penting kerja apa aja? Ya udah bisa, mana kerja itu harus dipikirkan apa? Sayang ijazahnya ya. Sayang ijazahnya. SMP. Ijazah SMP kan tinggi banget buat dia, ya kan. Akhirnya apa? Wirawiri berulang kali temennya itu jadi kena malu, maksudnya ngajuin pekerjaan di sini, di sana, di situ. Paling rong dina, 2 hari itu keluar, 3 hari keluar. Nggak betahan Dengan alasan yang dibuat-buat banyak lah pokoknya, dan nyalain ya di sistem tersebut, di sistem kerjaan. Aku harusnya kerja di NASA nih, bukan di kayak bukan, gini gitu iya. Kan. Kenapa aku diperintah-perintah? Ya kan harusnya begitu aku masuk langsung jadi bos. Harusnya langsung jadi bos, besok gajian kayak gitu. Mungkin jadi ngerusulane wong iki apa ya? Kalau ada nominasi pria Ngeresula Jawa Tengah di 2022 gitu. Mungkin dia jadi juara Mas. Nah terus ini itu, kita ngomongin orang udah nggak ada. Iya, tapi buat pelajaran kan bagus Bi. Iya. Nah, namanya juga bukan nama udah asli. disamarkan. Wong tuane Mas, wong tuanya udah ngomong berulang kali. Sampai bukannya ngomong Ton cariin kerjaan, Din cariin kerjaan, bukan. Ton wis aja dijoletno kerjaan maning. Sampai orang tuanya ngomong gak usah cariin kerjaan. Isin-isin tok. Malu-maluin. Wong kerja gunane mbok wirawiri njaluk ongkos. Jebulane sore Ngeresula balik, katanya kerjaan capek. Awu tok, gatel kabeh. Wah, pirang-pirang. Wis kayak kudu wong lanang. Suruh bapakne ndon. Bapaknya ada, bapaknya juga enggak kerja. Yang jualan, yang dagang itu ibunya. Jadi untuk hari-hari katanya ibunya yang mengakomodir masalah keuangan, begitu ekonomi. Suatu ketika saya itu ya melas ya Mas. Wong lain-lain itu kalau nongkrong ya bawa rokok sendiri. Cipto itu selalu nggak ngomong, itu semua di random gitu loh, kayak gitu kan. Biar adil lah dapat
kena semua. Kita juga bukan beban tapi niatnya risih. Siapa tahu ada, kita kan kadang-kadang orang tongkrongan dapat bintang tamu, ngomongnya bintang tamu tongkrongan. Dari misalnya saya punya teman dari sekolahan saya mau gabung ke sana, terus Cipto kayak gitu kan aku izin. Akhirnya kan tetap aja tak leboke, tak masukkan di perusahaan, katanya perusahaan kayak belahan kayu begitu. Tak iming-imingi kalau di sana gajinya gede, kerjanya itu cuma nyantai begitu. Padahal ya sama kayak kerjaan saya. Jadi kerjanya bareng, ya di tempat kerjaan saya. Masuk pertama ke sana, saya ngomongin sama bos sama mandor, gawangannya kon ya, yang bener ya bocahnya yang bener mbok bos, kita bocah api kan. Padahal saya tahu bocahnya sih kita kayak gitu. Bener, setelah masuk begitu langsung resula, banyak kongko-kongko, jagong, duduk. Ya kalau enggak dekatnya circle, kalau kena kan lumayan, bukan lumayan lagi bisa berantakan kena itu kan ya. Itu circle itu apa? Alat potongnya. Oh, alat potong. Itu di kayu, Kayu. Pemotongan kayu ya. Akhirnya aku tahu dia males-malesan, tapi ya gimana pun itu temen ya. Terus biar dia punya harga diri, biar nggak kayak hari-hari itu rokok tinggal minta, tapi yang Rasulullah ya rokok wedong bapak itu sering seperti itu. Akhirnya dia menjalani kerjaan itu mungkin nggak enakan mas saya mau seminggu, berarti belum seminggu mas Tony belum seminggu. Nah belum seminggu itu dia sempat ngomong malamnya, Ton kayaknya aku mau soropan mangkat maning, katanya aku nggak bakalan berangkat lagi. Awak belum pirang-pirang yang dihalu ada boyoknya segala macam itu kena semua lah under dealnya dia. Pokoknya saya nggak mau berangkat. Berarti besok saya nggak nyamperin kamu, yang bawa motor kan si Tony, nanti nyamperin ke rumah itu. Orang mangkat, aku orang mangkat, kok mangkat dari boy mana? Kamu berangkat sendiri, pokoknya saya nggak mau berangkat. Ngomong duitnya sing 5 dina titip nangkon gitu. Pede banget ya mau digaji, duitnya yang 5 hari nanti titipan ke Tony. Tony pun udah dapat cerita seperti itu. Paginya yang tadinya nyamper agak jauh rumahnya kan, itu langsung dia kan lebih dekat ke jalan gede, langsung ke tempat kerja. Itu pertemuan saya terakhir lagi malam dia ngomong begitu, si Cipto ngomong begitu. Nah ini kejadiannya di rumah. Saya itu jam berapa ya mau pulang kerjaan, itu dapat SMS, kata dulu SMS, dapat SMS dari kawan saya yang lain, sebut saja Udin. Ton, innalillahi ton, gitu. Innalillahi, apa ngomong jangan sembarangan. Batire dewek mbok nabrak, kata nabrak. Wit-witan bi. Kecelakaan nabrak ini pohonan. Jadi si bisa nih sapa. Cipto matiku, Cipto mati. Bukan Cipto meninggal, Cipto matiku. Sing bener tadi malam aja kita masih ngobrol bareng. Lah gue terakhir aku aja ini piar-piaran banget. Kamu kalau udah langsung ke rumahnya Cipto aja, di sana bareng-bareng kita udah nungguin di sini. Ampar-amparan katanya begitu. Ampar-amparan itu apa? Ampar-amparan itu berantakan, hancur. Jadi nabrak tukulan asem. Asem kan juga tukulannya kan gede bi. Itu ampar-amparan katanya ya, nyampe berantakan lah kepala dan lain-lain, terpisah semua begitu kan bi. Nah, awal kejadiannya gimana? Pas sudah nyampe rumah ditanyain, itu orang tuanya. Padahal yang aneh ya orang tua siapa, mana yang anaknya meninggal nggak sedih, tapi masih bisa cerita loh ibunya sambil nangis, kadang-kadang diem masih bisa bercanda gitu kan. Bocah ya nangis-nangis cerita gitu kan. Jam kerja maunya sih ya salahnya aku. Kalau saya nggak bangunin, mungkin anak saya nggak meninggal, orang mati jadi nggak mati. Saya paksa buat kerja. Bocah udah jam 8, kok orang marani, kamu nggak maranin, nggak nyamperin. Aku cuman bisa diem mas waktu itu, takutnya nanti udah panjang-panjang gitu kan. Bu, aku katanya mau nanti Cipto mau berangkat sendiri, alasannya seperti itu. Lah Cipto tak bangunin turu. Biasanya kan jam 7 udah berangkat karena tempatnya jauh. Itu masih tidur-tiduran terus, tak bangunin berulang kali nganti ngomong macam-macam. Jam bedut, wis digoleti pekerjaan, udah cari pekerjaan sama teman, masih kayak yang kemarin-kemarin. Tangi tak gabyuk tak goyang. Disiram. Akhirnya benar-benar bangun. Mau urupan mangkat, mau blenger kerja terus blenger katanya blenger. Udah ngomongnya begitu, Bi. Akhirnya wis
kalau kamu nggak mau berangkat, mendingan kamu nggak usah pulang. Salah wase, nggak usah pulang selamanya. Udah hilang-hilangnya bocah siji, hilang-hilang anak satu, karena anaknya banyak. Kebanyakan perempuan semua itu paling barep gitu ya. Terus katanya mungkin anak saya mikir atau gimana, ya salah ya aku yang ngomong kayak gitu, katanya begitu. Dia itu kan motornya adine, nggak punya motor. Yang adinya itu buat sekolah, suruh pakai angkot. Dia bawa motor. Sing ngertine aku ya, si Cipto itu nggak lanyah bawa motor, katanya. Iya sih, kata si ini juga yang cerita begitu Tony. Emang sepengetahuan saya selama itu main, Cipto nggak hafal bawa motor. Dia tuh selalu bonceng, udut bonceng apa bonceng semuanya lah, termasuk motor juga bonceng. Itu katanya maksain diri bawa motor, motor tahu-tahu ya kecelakaan itu. Wis kan mas, akhirnya itu dapat keterangan kayak gitu. Dia itu ternyata mau berangkat kerja, tabrakan, menabrakkan diri lah karena tadi nggak hafal mungkin ya Bi ya. Terus kita nguburin, kalau ngelihat dari penampakan ini kan dari rumah sakit ya, udah di apa sih kayak boneka yang caki, katanya caki Bi. Jadi udah hancur, dijahit-jahit itu kan jahitannya ketahuan. Kata orang yang paham di situ, yang pernah ada kecelakaan, pernah lihat orang kecelakaan, katanya di dalam itu didedel sama kapas. Jadi udah dalamannya udah nggak ada, cuman dimasukin begitu, nanti dijahit luarnya. Jadi udah nggak kayak Cipto. Mukanya udah berubah. Iya, Cipto itu kering, kurus mas. Cipto kurus, palanya tirus begini ya, mukanya tirus, dia tuh jadi ngumbung begitu lemu, tapi banyak jahitannya. Ya kayak boneka caki lah kayak gitu. Tapi rambut utuh, kuping masih ada lah, cuman sini kayak yang belam-belam begitu, jahitannya angel kayak gitu. Saya ngeliatin aja, itu Din bisa kayak gue nemen. Itu perasaan ya, waktu saya ngeliat begitu, dia itu berkedip, loken saya bilang gitu. Iya mas, samono akeh uang layat, katanya orang itu layat banyak banget. Teman-teman saya juga banyak, warga juga banyak kan, ganti-gantian. Kalau ibu-ibu kan banyak kan yang bawa macam-macam itu Bi, tasya begitu. Saya urut-urut, itu yang teman yang depan Udin udah bilang, Ton, urusan deleng, gak usah ngeliat, gak usah dibuka, serem. Aku kayaknya seminggu bakal mangan, katanya gak bakalan mangan. Ngeliat mukanya kayak apa, saya tetap penasaran. Pas saya cari cetak buka begitu, lemu, sininya jahitan semua. Itu perasaan ting kayak gitu. Tapi sebelah kanan itu kayak ngedip. Astagfirullahaladzim, saya nyempat ngomong kayak gitu. Lah kan orang pada nengok. Kenapa Ton? Orang apa? Saya langsung keluar, udut kenceng banget, diparanin sama Udin. Kenapa tadi kok nyebut bukan begitu, langsung nyebut. Serem serem kan, modelnya serem. Bukan apa-apa, masa matanya kemedep Din. Ngarang-ngarangin. Udah mas, akhirnya prosesi macam-macam kita nguburin jenazah. Tapi kalau bagian badan itu kayak lecet-lecet tapi kayak nyampe ada yang cuman putus, kepala yang rusak. Terus dimakamin selesai, berarti kejadiannya siang sore itu udah selesai pemakaman. Kita tahlilan malam udah biasa. Anehnya kadang orang bilang kalau udah kawan deket banget kan selalu kayak merasa ada. Dia itu masih selalu ada gabung sama kita. Kita itu kayak nggak kehilangan apa-apa. Itu jahat atau enggak tahu mas. Tapi yang dirasain saya, teman saya yang lain itu yang sisa yang itu biasa. Jadi udah tahlilan ya udah gowokan maning-guyon, padahal tempatnya saya itu Ranggonnya yang buat duduk sih deket rumah Cipto. Tapi itu juga buat bikin senang keluarga Cipto juga. Jadi rame. Kita biasa, bahkan di hari-hari awal itu masih di tahlilin itu kan banyak upeti di sana, banyak ugi rampe, makanan-makanan itu sering dikirim ke tempat kami gitu, ke Ranggon. Saya itu tetap biasa ngobrol-ngobrol di situ, main gitar, kadang-kadang bosan main kartu gablean ceplak. Gak ada sama sekali 3 hari ngomongin yang namanya Cipto, kejadiannya, terus dulu itu nge-review pernah kemana-mana bareng, itu gak sama sekali. Itu setelah malam keempat baru kita itu ngerasa, ya emang gak ngerasa yang gimana, yang pasti saya tahunya Cipto itu ada. Cipto hadir di situ bareng sama kita, cuman posisi malam keempat tapi datangnya seperti persis biasa. Waktu Cipto itu kalau keluar, karena rumahnya paling dekat, dia selalu jam 11.
jam-jam segitulah 11. Katanya nonton TV yang apa dia suka sinetron terus apa-apa gitu ya. Nanti keluar jam 11 teng biasanya udah nyampe Ranggon. Itu pun jam 11. Ya wong perangasane dia masih hidup ya. Ya rasanya biasa aja, cuman ada yang aneh ketika dia duduk. Biasanya itu langsung cet gitar dipegang terus udutnya siapa yang datang itu diambil. Itu enggak, langsung damping itu paling bagian paling jauh dari kawan-kawan. Itu duduk ngeliatin jalanan. Jalanan kampungnya nggak ada yang lewat jam segitu. Kok meto-meto digituin sama teman-teman. Oh berarti yang lihat bukan jenengan tok mas. Bukan semuanya yang lihat. Tok, tok lagi anak pikiran apa katanya. Dan waktu itu mereka tuh belum nggak. Enggak semua tok. Anak pikiran apa tok? Kok bisa ning lamun? Kalau saya kerja tok, yang penting ada duit katanya. Kamu kan mainnya duitnya banyak, nggak usah kerja lagi, Yon. Si Tony ngajakin kerja juga. Saya digituin juga enggak ada kecelakaan, ada teman saya meninggal. Nembang atau gitar cekali baik. Gitar dipegangin doang. Akhirnya itu tuh kereta nggak lama lah sekitar setengah jaman karena suasananya emang bete mas. Terus dingin. Saya ngerasain merinding, tapi ini dingin daerah sana, bukan masalah merinding karena lagi ada hantu atau apa, Bi. Merinding karena dingin lah. Merinding karena dingin. Oh, ngopi bang, saya digituin nggak mau. Tetap kayak inilah. Ini juga dingin banget. Ya, asli. Akhirnya daripada bete, kayak gapleannya dibuka. Gaplean man, tuh kurang siji ini tuh. Kan yang lain itu ada yang namanya siapa Sukram atau siapa ya, nama samaran ini juga. Dia nggak terlalu suka main begitu. Sedangkan mainan HP kalau nggak gitar-gitaran. Akhirnya yang jatahnya Cipto main HP itu di si Sukram. Ya dia tetap aja duduk begitu. Akhirnya sekitar mungkin mau jam 12:30 ngelosot itu pergi. Itu dari jam 11 sampai 12:30 lama dong. Lama banget. Itu kan gowokan bahagia cemong-cemongan apa terus makanan kan banyak banget. Itu juga itu makanan dari hasil tadi orang tahlilan sisa-sisa ya ada lemper ada macam-macam nggak ada yang keinget ada malah tok panganan itu dipangan aja meneng baik gitu padahal dia sendiri kalau dia bisa ngomong kan mungkin webe karena aku mati iya itu selamatan aku kelalen digituin ya itu bisa luput sama sekali pas dia itu ngelosot itu turun dari Ranggon itu agak tinggi ya jam tadi berapa ya 12:30 ya turun nggak lama gaple itu dipegang sama kita berempat. Gak ada yang jatuhin. Itu giliran samping saya si Udin. Udin itu udah milik kartu yang mau dijatuhin. Itu diem tok. Diem. Saya juga diem. Yang lain diem. Saling pandang-pandangan tok begitu. Nah apa Jun? Diem. Yang lain ditanyain juga begitu. Itu kayak mau bareng. Miki si siapa? Digituin. Setelah pergi. Iya. Itu tadi si siapa? Kayak Cipto ya. Ada yang ngomong kayak gitu. Kayak Udin ngomong kayak Cipto. Bisa mirip men loh. Ada yang ngomong kayak gitu, bisa mirip men. Padahal kan Cipto wis mati. Iya tapi bisa mirip men. Tapi kan Miki Cipto, tadi kan itu Cipto. Atur Cipto. Wah, ribut di situ tapi enggak ada yang beri nengok ke arah sini. Bahkan yang tadinya gaplean ke arah mari pun dia nengoknya ke arah sebelah gitu. Coba dileng ya si anak beli coba dileng, dilihat masih ada apa enggak. Nengok bareng-bareng udah enggak ada. Langsung itu gelas pati ngampar-amparan, kotodong kopi segala macam. Cuman kita sedang takutnya kayak apa mas, ada adab nggak mau nyakitin keluarga. Jadi nggak ada yang ngomong Cipto jadi setan atau kita kabur dan kaburnya ke rumah saya semua. Nah bawa motor apa? Saya bawa motor. Yang lucu kan motor itu nggak dinyalain, jadi didorong bareng-bareng sama Cipto buang Cipto jadi setan kayak gitu. Nah pas ke rumah saya itu ngetok-ngetok rumah di jam segitu. Wong ini juga aneh. Biasanya itu ya jam 12, jam 1 udah pulang. Nyampe selarut itu kami belum bubar. Emang mau ada kejadian kayak gitu ya mas? Saya ngetok-ngetok. Mau lawangnya buka mau lawangnya kok ana setan Cipto. Mau lawangnya tak nggak dibuka-buka. Bapaknya nggak ada yang buka sama sekali. Bahkan adik saya itu perempuan biasanya kan lebih tanggap kalau ada yang kayak gitu. Itu nggak dibuka juga. Keder, uang rumah saya itu, ini misalnya rumah, teras itu paling 2 ubin lah, udah langsung jalanan. Itu buat tiduran gak enak. Musola bayu, musola, segituin. Akhirnya ngajak tidur di musola. Tidurannya mereka akhirnya di musola. Di depan sempat ketemu orang yang depannya musola biar tukang azan, tukang apa.
tumben maring musola engko lah ampli ilang kayak gitu. Nanti ada ampli. Nanti ada ampli ilang, ada speaker ilang. Sing bener rekaman ngomong mbok ditatani cangkeme digituin. Mulutnya dijaga. Kita itu kemalaman, ya. Turu silakan yang tertib, sing baris, awas ngerana pocong tanggung dewek katanya. Kalau ada pocong tanggung sendiri. Kenyataan, Mas. Yakin ngomong kayak gitu kenyataan. Cangkeme cocoknya lamismen katanya begitu. Nah, saya tidur bisa masih sehat karena takut tadi dihantui oleh Cipto. Itu kan takut, lagi nggak enak banget, mana mungkin ngantuk. Adanya kita cari perlindungan masing-masing lah, pembelaan supaya kita nggak takut atau nyari solusi kemana kayak biar Cipto nggak datang lagi atau apa. Nilai bisa kayak kita itu kena sirup, sendal dicopot, ada yang cuci kaki dulu, ada yang wudhu segala macam tapi nggak sholat, langsung baris tidur plek. Saya yang nggak tidur sendiri, cuman saya udah ancang-ancang persiapan saya nggak mau yang paling pinggir, walaupun ini pun ada pagar ini ya, temboknya musola. Ini pinggir teman saya. Ada angin-angin. Takutnya Cipto dari angin-angin. Tetap serem. Saya nomor 2. Padahal kalau 2 kan lebih miring pas ya kan. Aduh, malah pas banget kalau Cipto di situ gimana? Saya kepikiran Cipto mulu. Teman-teman pada ngorok tidur enak-enak banget. Yang pelukan jijik banget sama teman sendiri juga ada. Wis kan ya. Saya ketap-ketip mikirin Cipto. Saya yang salah ngajakin kerja ke sana. Bang Cipto nggak mau. Akhirnya kejadian begini begitu. Lama-lama saya ngantuk. Sebelum ngantuk, saya sempat ngelirik ke arah kanan. Itu ada 3 orang anak. Dan ini kayak anak sing sejen. Maksudnya gimana, Mas? Ada yang sejen, ada yang beda gitu, ada yang janggal. Kanan itu berarti paling pinggir. Paling pinggir kanan ke sana. Ya, berarti ke tengah arah musola. Bukan yang tembok ya. Iya bukan, berarti lebih ke tengah musola kan berarti. Ada beda gimana? Aku serapat-serapat dalam kengantukan itu, Mas Ayu masih bisa melihat ngitung gitu loh. Kok lebih kayak gitu loh. Lebih. Jadi kan harusnya kan ini 1 2 3 4. Masih ada 1 5. Oralah pikirannya aku tok. Aku miring ke arah sini, ke arah teman yang paling pojok. Cangkeme mambu mana? Rumusan ngalir. Aku ngalih lagi, Mas, geser ke arah sana. Mata tak buka. Masa iya sih 5 wong 4 berarti kan 1 2 3 4 6 7. Yakin pitu karo Cipto. Dalam pikiran begitu. 7 sama Cipto. Saya buka matanya begitu. Ya bukan Cipto tapi siapa itu? Putih-putih doang, kelihatannya cuma putih-putih. Jadi ketutupan ada sarungnya teman, apa cuman gunduk putih. Tutupan badan. Karena tak buka-buka, Din, sampingnya aku sebelah kiri, sebelah kanan. Din, tahu Din, turu kayak gini, Din, tahu Din. Kayak siapa Din yang pinggir kayak siapa? Itu nggak ada yang bangun sama sekali. Akhirnya saya berani-beranian buat naik begitu. Nggak ada papat mani, Mas. Cuman 4 doang akhirnya. Tak tungguin, kalau memang setan muncullah gitu loh. Saya udah tanggung, saya udah ketakutan. Saya temannya banyak. Kalau mau diapa-apain juga bareng-bareng. Tapi ya lama-lama takut. Saya tiduran lagi, merem dan mau ngantuk banget. Biasaan saya kalau tidur kan selalu pengennya meluk guling atau saya meluk sebelah kiri. Saya peluk begitu. Terus nyaman tidur itu di sana mimpinya nggak enak. Kayak Jep. Yo mangkat toh, kalau nyamperin pagi, udah jam segini, ayo berangkat nanti kesiangan. Mimpinya kayak gitu. Terus tahu-tahu apa sih Cipto keluar dari rumah, bancik, berarti bonceng ke belakang dia. Pas saya lihat ke spion, gambarnya si itu Cipto udah pakai pocongan, mukanya lebar. Yang udah ada jahitannya itu. Ya gambarnya kayak gitu, Mas. Saya langsung bangun kaget. Saya peluk begini, ternyata itu yang dipeluk bukan teman saya, bukan. Ya sebut saja namanya Jupri. Kayak apa? Tapi ini belum melek. Jadi saya itu ngerti-ngertinya kayak apa sih atos kabeh dan baunya enggak melati benar-benar melati campur sama anyir orang darah kayak gitu. Kayak apa? Saya raba, saya peluk begitu, hawanya atis, baunya tanah, baunya anyir, gak enak banget. Aduh, tadi aku mimpi begitu. Mimpi bangun tapi
pas melek begini, tapi merem lagi gini, ini beda kan. Ini lain. Saya mau nengok juga pikirannya jangan-jangan ini bukan teman, hantu atau apa. Udah pikiran kayak gitu, tapi tak beraniin. Pas saya buka mata begitu ya, sedikit banget, baru sedikit banget. Yang kelihatan, jadi Cipto itu lebih pendek dari saya jauh. Dia itu kayak di dada saya mukanya. Kelihatannya pucuk ketok kayak gini, ada kembang-kembang loh. Nempel begitu. Serius mas. Orang serius maning ngapain saya cerita, mbok saya serius banget. Jadi keplek-keplehannya itu yang ujungnya itu di hidung saya. Ini sih apa sih? Katanya gombal apa katanya. Ini kan gombal menyebut. Kain apa? Kain apa? Ini kain apa? Saya jadi ke hidung sini, wanginya kayak gitu. Dening putih ya. Saya ngeliatin ke bawah, saya raba-raba dulu. Jadi empuk-empuk atos gitu, nggak enak banget. Baunya nggak enak banget. Saya ngeliat ke bawah, ini yang kelihatan segini ya. Jadi dia itu nggak terlalu dekat sama tubuh saya. Di sana ada penerangan lampu juga, kelihatan banget ada jahit-jahitannya begitu Bi. Dan itu udah pocongan itu. Saya langsung jimprak, loncat sekentrang-kentrang. Jadi posisi dari tiduran meluk kayak bisa ngelenting, ada tenaga ekstra lah. Mentalnya sampai ujung pol teman saya, tapi jatuhin teman yang ujung. Itu apa-apaan sih raimu udah gituin Bi. Cipto gak ning pojokan, Cipto ning pojokan. Pojokan mana itu bangunin semuanya itu di sana dia udah masih gelundung begitu. Jadi posisinya kayak tadi kan rada ke arah si ini ya si Tony ya. Kalau dia udah ngelonjor begini lempeng. Posisi pojokannya lempeng kayak gitu mas, lempeng banget. Kalau tadi kan miring, ini posisi lempeng. Teman-teman saling bangunin, mereka itu ngelihat takut itu gelundung-gelundung kayak di acara-acara YouTube itu loh. Iya, yang prank-prank gitu ya. Gelundung-gelundung mau lari kemana itu. Akhirnya ada satu momen kita bisa lari. Dan yang lucu lagi, puas ladas itu ada yang dekatnya musola itu masih melek. Dia kayak ngerti puas ladas, bocah bener kabeh digituin. Kita itu lari sekentrang-kentrang, motor ditinggal, larinya ke arah sawah. Di sana terengah-engah, kita kumpul lagi, dihitung. Kita sempat ngitung lagi, mudah kora Ciptone mudah apa ngejar apa enggak. Itu emang nggak ada yang ngejar sama sekali, cuman tak hitung bocah kurang 1. Yang sebelah sini yang digantiin sama Cipto itu nggak ada. Dicariin muter-muter, ya target jam segitu ya mau nyariin ke rumah dak-dak kan nggak pantas. Akhirnya ngumpul ke rumahnya teman, tidur nyampe agak siangan, saya aja nggak berangkat kerja. Pas udah siang, udah ngopi, lu ada yang berangkat kerja lah. Tapi cerita ini nggak boleh ada yang keluar karena nggak enak sama keluarga. Kita targetnya nyari si Udin, yang satunya. Akhirnya dicariin ke rumah Udin juga. Ternyata Udin ngalamin lebih awal daripada saya. Jadi dia itu disamplongi Bi katanya. Dilemparin. Dari angin-angin. Lagi dia tidur tuh plak ada tanah yang jatuh terus. Plak. Apa sih kirain itu kayak seluk-seluk atau apa yang namanya musola lama lah kayak teplak. Tahu-tahu lama-lama itu arahnya itu kelihatan prul itu dari angin-angin. Akhirnya kan dia bangun, kisah apa sih itu, melihat mukanya di situ di angin-angin itu. Tapi dia nggak bisa ngomong itu Cipto karena emang nggak jelas kayak itu. Bisanya cuma lari tapi nggak bangunin yang lain. Itu aja sih kejadiannya. Iya. Tapi nggak berlangsung berapa kali, cuma sekali tok itu. Sorenya kita ke makam semua. Setelah itu nggak terjadi apapun. Itu momen seperti itulah. Tapi daripada yang waktu saya meluk itu terus saya ketakutan, kayaknya ngerian lagi yang di Ranggon. Kok bisa bego banget, nggak ada yang ini loh. Dia ada di situ, kita ngertinya teman masih hidup seperti itu. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya, terima kasih. Siapa tadi yang cerita? Mas Tony ya? Mas Tony juga terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.